all my life, the discipline I follow all my life. And this is the key, I'm never go some bad place, never do some bad things, sleep on time, wake up, eat, try to eat always clean, and that's why when Even you were very young? No, not very young. When I understood, I'm gonna be professional athlete, and I follow all this. If you want to be sacrifice and you want to be in the high level many years, you have to follow this. Dunia MMA seringkali meragukan penerus sebuah dinasti. Ketika Khabib Nurmagomedov meletakkan sarung tinjunya di oktagon pada tahun 2020, banyak yang bertanya-tanya, mampukah Islam Makhachev melanjutkan bayang-bayang sang mentor? Jawabannya telah kita saksikan sepanjang tahun 2025. Tahun ini bukan sekedar tentang mempertahankan gelar, melainkan tentang penaklukan mutlak. Islam Makhachev tidak hanya menjadi petarung terbaik di dunia, ia telah mengukir namanya sebagai salah satu petarung terbaik sepanjang masa. Memecahkan rekor pertahanan gelar di kelas ringan dan mendaki puncak gunung di kelas welter untuk menjadi juara 2 divisi. Untuk memahami kebangkitan Islam di tahun 2025, kita harus melihat kembali apa yang terjadi di tahun 2024. Tahun itu ditutup dengan Islam yang berdiri kokoh setelah pertarungan berdarah melawan Dustin Poirier di UFC 302. Itu adalah laga yang membuktikan bahwa Islam bukan hanya ahli gulat, tetapi juga memiliki jantung seorang pejuang dan teknik striking yang mematikan. Namun, di pertengahan tahun 2025, posisi nomor 1 Von Forfonnya sempat tidak aman. Dunia MMA menyaksikan kemunculan Ilia Topuria. Sang matador tampil begitu dominan hingga sampai menggeser posisi Islam dari tahta Von Forfon. Publik mulai berdebat apakah era dominasi Dagestan mulai memudar. Topuria dianggap lebih segar dan lebih eksplosif, dan Islam sempat turun ke peringkat kedua. Namun momen itu justru menjadi bahan bakar utama bagi tim Islam. Di bawah bimbingan Khabib, ia membuktikan siapa raja yang sebenarnya. Di awal tahun 2025 menjadi panggung pembuktian bagi seluruh dunia. Di UFC 311, Islam yang dijadwalkan akan berhadapan dengan Arman Tsarukyan untuk mempertahankan gelarnya di kelas ringan. Namun Arman mundur dengan alasan cedera punggung dan digantikan oleh Renato Moicano. Dalam laga tersebut, Islam tampil dengan dingin dan presisi. Kemenangannya lewat kuncian di ronde pertama bukan hanya menambah catatan rekor kemenangannya, tetapi resmi menjadikannya petarung dengan jumlah pertahanan gelar berturut-turut terbanyak dalam sejarah divisi kelas ringan. Rekor yang sebelumnya dipegang oleh Khabib Nurmagomedov, BJ Penn, dan Frankie Edgar kini resmi dipatahkan oleh Islam Makhachev. Islam berdiri sendirian di puncak divisi 155 pon. Namun, setelah membersihkan divisi tersebut, ia menyatakan sesuatu yang mengguncang jagat UFC. Tantangannya di kelas ringan sudah habis, saatnya ia mencari sejarah baru. Keputusan Islam untuk naik ke kelas welter di kelas 170 pon di pertengahan tahun 2025 disambut dengan keraguan dari para petarung lain. Banyak yang menganggap perbedaan berat badan dan kekuatan fisik di kelas welter akan menjadi tembok besar bagi gaya bertarung Islam. Namun, Islam tidak menghiraukan hal itu. Ia melanjutkan pekerjaannya dan tidak memilih lawan yang mudah. Ia langsung mengincar sang juara, Jack Della Maddalena. Puncaknya terjadi pada 15 November 2025 di UFC 322. Islam Makhachev berhadapan dengan Jack Della Maddalena, salah satu striker paling berbahaya di kelas welter.
Dalam pertarungan 5 ronde yang sangat teknis, Islam menunjukkan evolusi yang luar biasa. Ia tidak hanya mengandalkan gulat, tetapi mampu mengimbangi kecepatan striking di kelas welter. Melalui kemenangan angka mutlak, akhirnya Islam resmi dinobatkan sebagai juara baru di kelas welter. Ia menjadi orang ke-11 dalam sejarah UFC yang mampu memegang sabuk di 2 kelas berbeda dan petarung Rusia pertama yang melakukan pencapaian tersebut. Dengan 2 sabuk di pundaknya dan rekor 16 kemenangan beruntun yang menyamai rekor legendaris Anderson Silva, tidak ada lagi alasan bagi panel peringkat untuk menahan Islam. Islam Makhachev secara resmi kembali ke peringkat nomor 1 Pound for Pound, menggeser kembali Ilia Topuria ke posisi bawah. Penghargaan Fight of the Year tahun 2025 jatuh ke tangannya secara mutlak. Bukan hanya karena ia menang, tetapi ia berani mengambil risiko dengan naik kelas dan tetap dominan. Statistiknya di tahun 2025 menunjukkan efisiensi luar biasa, akurasi takedown di atas 50%, dan pertahanan serangannya yang hampir mustahil ditembus. Islam Makhachev kini bukan lagi adik kecil Khabib. Di penghujung tahun 2025, ia berdiri sebagai wajah utama di UFC secara global. Dari pegunungan Dagestan hingga puncak tertinggi di Las Vegas, perjalanannya adalah bukti bahwa kerja keras, kesabaran, dan visi yang jelas bisa mengalahkan keraguan dunia. Bahkan, Joe Rogan, komentator legendaris UFC, mengatakan bahwa level Islam Makhachev sudah berada di atas melebihi sang mentor Khabib Nurmagomedov. Saat ini, kita memasuki tahun 2026 dan Islam Makhachev masih belum selesai. Pertanyaan bagi Islam bukan lagi siapa yang bisa mengalahkannya, melainkan sejarah apa lagi yang akan ia tulis. Islam Makhachev telah membuktikan bahwa tahta tertinggi mungkin bisa dipinjam oleh orang lain untuk sesaat. Namun pada akhirnya, sang raja akan selalu kembali untuk mengambil miliknya. Bagaimana menurut teman-teman? Apakah Islam Makhachev sudah berada di perdebatan GOAT di dunia MMA? Dan apakah ia benar-benar sudah melewati sang mentor Khabib Nurmagomedov? Tuliskan pendapat teman-teman di kolom komentar. Jangan lupa klik tombol subscribe untuk pembahasan menarik seputar MMA. Sampai jumpa di video berikutnya.